Gua baca komen lu semua di top 5 list kita. Gue cuma bisa ketawa evil doang. Banyak yang gak setuju. Justru itu yang gue pengen, karena gue suka menggoreng lu semua biar lu pada kesel. Gue paling seneng kayak gitu. Jadi yaudah, gak bakal lama, perkenalan dulu. Gue Fadil. Seperti biasa dengan squad OG Zero Knowledge Podcast. Ada Tufel yang masih ke meja kerja nih, baru pulang Vel. Yoi, balik ngantor Pak, balik muli. Gila. Nah, sama satu lagi, ini satu orang yang selalu kalau misalnya ngepost list pasti komennya, apaan sih nih orang? Nih orang sengaja bikin list biar dapat cloud. Wih, di bahasa sekarang kan cloud chasing ya. Ini ada Fadil Ohio nih. Ini yang ribut. Ini nih yang mungkin jadi incaran nomor 1 netizen, karena listnya sangat yang mungkin menurut netizen paling aneh nih dari list kita bertiga ya. Nah, tapi kan kalau menurut gue ya, kalau bikin list gini kan pasti kan kita kan punya kayak analisis sendiri, terus juga ada fokusnya yang beda-beda ya kan. Nah ini makanya gue bakal bahas nih kan. Kebetulan minggu kemarin kan pas yang top 5 running back kan sempat ini nggak rekaman karena ya maklum ya Pak, para pekerja akhir bulan ya Pak ya. Maklumin aja nih Pak, maaf ya. Nah ini jadi buat episode ini kita bakal di sesi kasih paham Pak. Kita bakal kasih paham lu semua kenapa kita bikin list aneh. Yang menurut lu aneh sih, kalau menurut kita mah biasa aja ya kan. Nah, buat sesi ini kita bakal bikin klarifikasi kenapa kita bikin list top 5 running back minggu kemarin sama top 5 wide receiver kemarin yang itu yang dia tuh kalau misalnya pemain yang gak ada langsung pada anjing nih podcaster kampret gak masukin. Kalau template katanya nama mana cie, kan gue hashtag gitu bla bla mana. Kalau yang baru misalnya nama pemain jadi tukang apa, ya udah gue kemarin tulisin yang WR Adams jadi tukang cireng, gue gituin aja. OBJ jadi tukang siomay. Nah yaudah, sebelum mulai kita mau bahas dikit nih yang breaking news kemarin yang gua aja yang pas gue bikin video klarifikasi itu sumpah Wak, gue masih ngantuk masih gini. Ini apaan sih notif banyak-banyak, udah gitu gue mau rekaman tiba-tiba perut memanggil kan. Nah gue boker dulu terus balik lagi. Gue baca, buset dah nih Mahomes. Ini kok Mahomes dapat kontrak baseball ya, gimana nih menurut kalau gue ini menurut gue nih ya, kalau point of view gue, daripada Chiefs ngontrak misalnya 5 tahun atau 4 tahun terus tahu-tahu pas tahun-tahun terakhir kontrak misalnya Chiefs juara lagi, ya pasti kan Mahomes otomatis minta naik ya, ntar hold out, tahu-tahu minta rilis, minta di trade apa, tanking, cari QB sampai kelar juga nggak dapat ntar QB yang kayak Mahomes kan. Nah kalau menurut gue itu keputusan bagus ya kalau Chiefs ya. Cuman ya resikonya ya lu pemain bintang buangin semua, karena cap space-nya bisa makan kalau nggak salah 1/4 dari cap space ya. Nah Vel, gimana menurut lu Vel? Nih kontrak ya. Buset dah. Ini kontrak baseball ngapain dibawa ke football? Sebenarnya sebelum Mahomes sign kontrak itu kan sebenarnya kita kan udah at least udah tahu lah, ini pasti Mahomes pasti command at least 40. Yeah. Pasti di atas 40 lah, dan begitu keluar 45 pun gue ya nggak terlalu kaget gitu, karena if anyone will get 45 million contract tuh ya it's him gitu. He's the best quarterback sekarang, itu dia. He's coming off a championship, dia masih muda. Dan menurut gue yang desain sama Mahomes ini dan yang dikasih sama Chiefs ke Mahomes ini merupakan situasi yang kalau menurut gue sih win-win ya buat dua pihak gitu. Jadi Chiefs berhasil nge-lock franchise quarterback mereka, nggak pakai ada drama franchise tag segala macem. Pokoknya emang you're our best player, abis juara dan ini gue reward, gue lock lo 10 tahun. Walaupun kita tahu kontrak di NFL ngomongnya 10 tahun kan nggak tahu, belum tentu 10 tahun segitu juga kan. Paling ya tahun ke-5, tahun ke-6 ada nego ulang, restructure segala macam. Cuma kalau kita ambil secara face value, memang per bulannya ini gede banget, dan secara total value itu kan memang the richest contract in sports history gitu, dari cabang olahraga manapun gitu, which is sangat outstanding gitu. Jadi dan ya gue nggak kaget sih untuk seorang Mahomes dapat
segitu gitu. Jadi dan menurut gue selain pemenangnya adalah Mahomes dan juga Chiefs, sebenarnya quarterback selanjutnya yang akan inline for extension kayak Deshaun Watson, Dak Prescott, nah itu lihat kayak Mahomes naik, mereka juga ikut senang gitu. Gue at least mungkin walaupun nggak se-ballpark 45 ya, tapi at least bisa value mereka tuh bisa naik lah dengan Mahomes dapat segitu gitu. Oke. Tapi lu shock gak pas tahu length kontraknya 10 tahun loh? Itu kan kalau nggak salah terakhir yang puluhan tahun kalau nggak salah terakhir ini ya deal ya. Pas McNabb dulu ya di Eagles ya, yang sampai 12 tahun nih, berapa sih? Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya. Nah, lu shock gak, Vel? Gue shock loh, gue pas baca 10 tahun, buset. Iya, 10 tahun tuh sebenarnya jarang banget ya ada di NFL ya. Iya. Dan kalau ngomong 10 tahun juga sebenarnya kita anggap secara face value dan dia tiap tahun tuh dapat 45. Dengan proyeksi salary cap yang tiap tahun naik. Kalau kita asumsi dia dapat 45 di tahun ke-5, tahun ke-6 tuh jatuhnya malah relatif bargain buat si Chiefs loh jatuhnya ya. Kenapa bargain? Karena kan pasti naik terus, harga QB bakal naik terus, dan sedangkan dia udah ngunci angka 45. Of course balik lagi. Yeah. Kita kan tahu kalau pasti akan bound to restructure, nggak mungkin tetap 45 terus gitu. Yeah. Ada juga kan isunya kalau gaji yang dikasih ke Mahomes itu terikat dengan persentase salary cap, cuma akhirnya di-review kalau ternyata nggak ada language tersebut dalam yang ditawarkan di kontrak tersebut. Jadi sebenarnya padahal kalau ditai pakai percentage kan pasti udah istilahnya udah future proof lah, salary cap naik, jadi ikut naik. Cuma ternyata tidak ada klausul itu dalam kontrak itu. Jadi menurut gue itu lumayan menarik sih. Oke. Itu point of view to fail. Kalau lu deal gimana deal? Pas tahu kontraknya, gue lihat cuman cuman bisa bilang congrats sih ke Mahomes. Kalau lu gimana deal? Kalau gue sih kaget juga ya, maksudnya kontrak 10 tahun tuh unprecedented gitu. Kalau di sekarang kan yang benar-benar jadi golden standard untuk long term tuh biasanya Cowboys ya. Cowboys itu biasanya bisa ngedrive down APY-nya, average per year-nya, value-nya itu dengan cara kontraknya panjang-panjang. Kayak kemarin Zeke kan kontraknya 6 tahun. Iya. Sebelumnya juga biasanya Cowboys itu waktu dia nge-lock Tyron Smith itu juga 6 atau 7 tahun gitu. Memang Cowboys ini terkenal loyal in terms of si Jerry Jones ini span-nya mau lama gitu. Dan satu lagi yang biasanya untuk ngedrive down itu adalah kayak kemarin Wentz. Jadi extension-nya nilainya besar, tapi dipotong sama nilai yang sekarang under kontraknya. Jadi lebih dekat angkanya daripada 500 per 10 ya. Kan sekarang kita dengernya face value-nya tuh $500 juta 10 tahun gitu kan. Menurut gue lebih deket ke 480 per 12. Jadi kan sekarang Mahomes masih under contract for the next 2 years kan. Extension-nya tuh kan extension sifatnya, jadi nambah 10 gitu. Nambah 10. Jadi sebenarnya Mahomes under kontraknya for next 12 years gitu. Itu menurut gua udah nge-drive down value-nya gitu kan. Yang gue kaget ya itu tadi, value-nya tetap segitu gitu, karena sebenarnya pernah ada studi kecil-kecilan ya. Aku lupa siapa yang ngasih. Tapi ada prohibitive value istilahnya. Jadi ada presiden di mana pemain akan lebih dari 16 atau 17% dari salary cap di tahun berapa sepanjang salary cap pernah ada. Dan gue rasa Mahomes ini easily breaks that gitu. Kalau ada yang lain yang dapat anyone who gets 40 year cap hitnya, itu berarti dia akan exceed that value easily gitu. Nah itu yang akan cukup berat untuk untuk Chief. Menurut gue itu aja sih yang gue kagetnya, karena sebelumnya gue sempat baca tweet di mana agennya Mahomes secara spesifik mereka bilang they wanna get paid, tapi in a way that tidak meminimalisir kemungkinan untuk mendapatkan gelar juara berikutnya, karena terasa terutama tahun ini ya kerasa banget bahwa
adanya Steve Spags di defensive coordinator-nya Chief, dan adanya secondary yang actually works gitu, kayak misalnya presence-nya Honey Badger, Tyrann Mathieu, Chris Jones, itu beneran kerasa. Frank Clark juga beneran kerasa ngebantu defense-nya Chief, dan especially di sini dibandingkan tahun kemarin, dibandingkan flashy play waktu dia MVP, menurut gue Mahomes tahun ini lebih sabar dan lebih banyak rely on his teammates. Dia lebih banyak take underneath passes dan lebih banyak check down. Ya kerasa kalau lihat di Super Bowl tuh dia nggak maksain go deep gitu. Jadi dia in a sense menyadari kalau teammate-nya dia itu berperan cukup besar. Jadi gue juga kaget kenapa angkanya segede itu gitu. Gua kira panjang kontrak menurut gua masuk akal, besar 8, 9, 10 tahun itu nggak terlalu kaget gitu ya. Mungkin maksudnya itu bisa jadi cara gimana caranya mereka buat secure more money. Tapi impact per tahunnya kenapa tetap gede gitu, itu aja yang gua kaget sih. Oke. Nah, yaudah berarti itu yang Mahomes. Jadi kalau menurut kita ya menurut kita ya worth. Kan banyak fans yang bilang gak mungkin ini pemain NFL 10 tahun kayak itu fans Cowboys yang paman. Halo paman. Kalau nonton ya halo paman. Nah yaudah, gak bakal lama kita mulai yang minggu kemarin top 5 running back kita ya. Ini gue baca dulu ya komen-komen yang menghina kita. Udah covernya Lamar Jackson. Ada apa? Covernya ngajak berantem sih. Iya, itu yang debat itu mah yang kemarin. Ini minggu kemarin running back. Ini yang kemarin wide receiver, buset nih gue baca. Nih orang debat gak kelar-kelar ya, buset. Nah, nih yang pertama ini yang paling banyak ini ya. Nih yang pertama, Saquon main tenis. Saquon main basket. Saquon main badminton. Ada lagi Saquon jadi Goklin. Goklinnya MetLife Stadium. Nah, ya udah pertama pertama dari ini dulu deh, gua terakhir deh. Pertama dari listnya ini deh, buat episode ini urutannya Tufel. Gua main eventnya baru Fadil Ohio ya. Yang pertama Tufel dulu, Fel. Lo kemarin top 5 listnya, pertama CMC, kedua Nick Chubb, ketiga Zeke, keempat Derrick Henry, kelima Raheem Mostert. Wah, ini di listnya Fadil Ohio ada Raheem Mostert juga. Nah, kalau kata lo dalam diskusi dan RB terbaik, gak mungkin gue gak masukin produknya Kyle Shanahan ya, itu Raheem Mostert. Tapi ada hashtagnya ini, hashtag yang digalakan sama ini ya, sama pandit expert NFL di ESPN ya. Mungkin ini salah satu yang keren ya, Minakams ya. Minakams apa sih? Ya, itu sebenarnya suara-suara dari komunitas analitik NFL Analytics di Twitter biasanya yang sering menyuarakan adanya paham tersebut gitu. Dan Minakams itu cuma salah satu suara nasional yang mengamplify suara itu aja. Nah, Fel, gimana Fel? Silakan klarifikasi lu top 5 running back ini. Kenapa nih yang pertama ya? Ini per list gue tanya 2 aja ya biar cepet ya. Kenapa lu taruh Raheem Mostert? Kan lu statement Kyle Shanahan ya. Nah, gimana sih emang menurut mungkin yang nonton kan nggak terlalu perhatiin skema Kyle Shanahan. Tapi kalau menurut lu gimana sih skema Kyle Shanahan ini bisa ngakomodir Raheem Mostert biar jadi salah satu top 5 running back di list lo gitu? Mungkin buat yang fans NFL yang rada lama mungkin kenal namanya, ada running back dulu di Houston Texans namanya Arian Foster. Arian Foster tahu dong. Dia tahu pasti gini. Dia itu yang gini habis selebrasi dia namaste. Dia itu zaman dulu si Shanahan itu ada di staffnya Houston Texans. Oke. Arian Foster itu undrafted man dia. Iya, gitu masuk di NFL undrafted. Yeah. Gitu Texans masuk skemanya running game-nya Shanahan, doi itu langsung eksplosif di NFL 1000 yards dan dia jadi salah satu one of the best running backs in the league gitu. Dan menurut gue skema Kyle Shanahan itu adalah
the big proponent of his success, of Arian Foster sukses gitu. Karena kalau menurut gue skema running game-nya Shanahan itu tentunya dengan skema outside zone dia, zone runningnya itu mensimplify bahwa lo running back tuh cukup simple lah yang lo baca di offensive line lo, either lo melakukan A atau B. Offensive line-nya pun assignment-nya juga jadi simple gitu. Jadi gue juga pernah baca artikel kalau sebenarnya offensive line tuh lebih senang main di zone run-nya Shanahan karena mereka tuh lebih simple aja baca responsibility mereka tuh lebih simple gitu. Jadi simplifikasi itu kemudian dipakem juga sama play actionnya juga. Nah, dan Arian Foster itu juga bukan satu-satunya running back yang sukses di skemanya ini. Banyak banget running back nggak jelas yang sukses di skema ini. Nah, skema ini kan juga menelurkan banyak, nggak cuma Shanahan kan, kayak sekarang tuh udah banyak kayak si Kevin Stefanski-nya yang dulu kemarin di Vikings itu juga salah satu turunan dari dan itu juga musim lalu menghasilkan Dalvin Cook yang gila banget kan musim lalu di Vikings. Nah, jadi menurut gue emang di musim lalu juga si Shanahan itu kalau dari musim ke musim running game itu selalu efisien gitu. Di zaman dia di Falcons juga, Devontae Freeman itu gila, men. Oh iya, Freeman bagus sih. Gila-gilaan pas zaman dia masuk Super Bowl kan di Atlanta. Cuma sayangnya Super Bowl-nya kalah. Nah, terus di musim lalu udah kalah aja, jangan jajutin. Kalah aja. Lanjut. Musim lalu kan si Mostert ini kan sebenarnya kan rotasi kan sama Breida kan. Mostert, Breida, maksud lagi ini Tevin Coleman ya? Coleman. Ya. Coleman-nya cedera ya. Nah, terus sebenarnya kalau lihat statistik advance-nya yang akan dijelaskan sama Fadil Ohio nanti ini, si Mostert itu ada di bagian ke atas, men. Padahal jadi itu menunjukkan dia emang efisien banget dalam melakukan running game, dan menurut gue itu kredit itu Shanahan. Jadi kalau kita ngomongin running back yang memang notabene kerjanya running dan gue nggak masukin produknya Kyle Shanahan, itu menurut gue rada kurang aja sih. Dan menurut gue di list gue ini di top 5 yang sebenarnya gue yakin itu cuma satu, yaitu Christian McCaffrey. Sisanya sebenarnya kalau gue tulis 2-5 itu posisinya sejajar itu kayak gini, Pak. 2-5 itu segini, satunya di sini. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi, oke. Karena menurut gue ya, jadi gue sebelum tahu ada paham running backs don't matter ini, sebenarnya sebenarnya kalau ngikutin Patriots dari lama, itu yang diikutin mereka gitu loh. Patriots kan dari zaman dulu nggak pernah ada running backs yang leading sejak zaman Corey Dillon ya. Iya. Itu kan selalu ganti-ganti lah, Lawrence Maroney, Ben Jarvis, Green Ellis, Danny Woodhead, segala macam, namanya nggak jelas lah pokoknya. Nggak jelas sih. Jadi itu benar-benar diputer kan, dan gue mikir ini kok running back nggak ada harganya banget di rosternya Patriots, dan ternyata setelah dilakukan studi dan gue lihat kiri kanan analisisnya, ternyata memang bisa diambil kesimpulan berdasarkan pendekatan statistik tertentu kalau ternyata running back itu value-nya sangat rendah gitu. Sama ini kalau nggak salah dulu kan ada sama dulu sempat kan ada running back Patriots yang performance-nya one and off ya. Si siapa? Jonas Gray ya? Jonas Gray. Yang 4 touchdown kan ya? Dan lawan Colts, abis itu nggak dimasukin roster karena telat meeting kalau nggak salah. Iya, anjir gue nonton sih pas yang si siapa Jonas Gray kan? Jonas Gray sih? Jonas Gray. Pokoknya belakangnya Gray. Gue lupa Jonas Gray ya. Gue nonton, gila nih siapa nih? Sokap nih orang 4 touchdown, buset. Atau lah nih orang kemana? Padahal udah jadi dapat spotlightnya media. Lah nih orang kemana kok hilang tiba-tiba? Lanjut. Nah terus itu kan satu McCaffrey karena menurut gue dia paling komplit. Dia bisa running outside the tackles, inside the tackles, bisa catch bola juga. Dan dia tuh bener-bener usage-nya kan bener-bener dicekokin bola banget kan di Patriots tuh dia. Jadi menurut gue CMC itu pantas buat nomor 1. Kemudian Nick Chubb itu musim ini kedatangan head coach si Stefanski itu yang dari Vikings yang kemarin Nick bikin Chubb Dalvin Cook naik. Bener. Terus Zeke itu menurut gue running back yang komplit dan dia selalu konsisten tahun ke tahun. Dia bisa catch bola juga. Derrick Henry kemarin monster, man. Dan I expect him to do the same. Dan Raheem Mostert kelima.
So that's my top 5 sih. Itu ya lo top 5 lo ya. Oke. Tapi kayaknya tadi pertanyaan kedua ini kali ya, udah kejauh kali ya. Mungkin penjelasan quick top 5 lo mungkin tadi mungkin mewakili pertanyaan kedua gue. Nah, yang kedua gue dulu. Ini yang ketiga nanti main event. Main event itu terakhir habisnya. Nah, kalau gue kemarin top 5 running back gue pertama pasti CMC lah, gila. Terus CMC itu ibaratnya udah complete package itu. Tinggal dimanisin aja. Nah, ntar gue penasaran nih, QB-nya Teddy Bridgewater. Ya kan? Nah, gue penasaran nih gimana Bridgewater. Walaupun kemarin pas udah di Saints kan pas dia gantiin Breeze cedera, dia kan unbeaten ya. Berapa sih skornya? Dia gantiin dia gantiin Breeze 4 match ya? Pokoknya gak kalah dia. Enggak, unbeaten. Nah, dia kalau gue sih Teddy Bridgewater ya dia nge-utilize WR sama running back-nya lumayan sih. Kamarnya juga lumayan banyak catching-nya. Nah, kita lihat nih ntar McCaffrey sama Bridgewater gimana. Apakah masih McCaffrey loaded-nya lebih banyak atau mungkin Bridgewater punya cara buat McCaffrey bisa jadi main target kayaknya di Jemor ya. Nah, mungkin secondary target atau jadi check down target ya kan. Nah, kedua Derrick Henry. Ya lu lihat aja Derrick Henry Pak, badan gede. Lu diginin dikit aja langsung kayak ini kan main Earl Thomas malah jadi lead blocker dia. Kok ada jadi lead blocker sih Earl Thomas gimana? Ya Derrick Henry udah kemarin juga Derrick Henry jadi rushing yards champion kan. Nah, jadi gue taruh Derrick Henry kedua. Dan gue expect apalagi nih franchise tag dia kan. Tahun franchise tag dia menurut gue dia bakal all out biar dapat money running back mungkin termahal kali ada. Termahal lagi mungkin. Kan ini kan running back kayaknya termahal, tahu misalnya beberapa bulan kemudian ada lagi, musim depan ada lagi. Nanti dari Henry sih gue bilang kayaknya bakal jadi running back termahal nanti pas musim 2021. Ketiga Nick Chubb. Nah, Nick Chubb ya pertama-tama masih teman-teman nggak kelihatan ya. Tahu lama-kelamaan pertengahan musim, akhir musim langsung naik banget kan. Nah, jadi ya apalagi ya maaf ya, ini kan kalau lo tahu Fadil Hoya kan fansnya Browns nih ya Mayfield-nya ya gitulah ya. Jadi apalagi Nick Chubb kemarin wah gokil sih. Dia juga juara kedua kan saya rushing yards ya. Kemarin Nick Chubb juara kedua rushing yards. Jadi menurut gua Baker Mayfield udah ada support banyak nih di Nick Chubb. Jadi ya gimana Mayfield bisa nge-utilize udah ada OBJ sama Jarvis Landry lagi. Nah, keempat ini mungkin yang gue juga mikir lagi nih. Kamara. Kenapa gue gak masukin Saquon atau malah siapa gitu yang lain ya. Karena gini kalau menurut gue Kamara emang musim kemarin kan ya kurang banyak yang mainnya karena cedera ya. Cuman dengan Drew Brees yang udah berumur ya, walaupun nanti misalnya performance dia masih bagus ya. Cuman menurut gue nih Kamara kayaknya bakal dibanyakin nih loadnya nih. Dibanyakin loadnya karena ya walaupun Drew Brees masih main targetnya tetap ke Ken Guard Mike, cuman nih Drew Brees udah mulai ngelirik ke Kamara nih jadi check down receiver dia. Walaupun ya kadang suka ke WR kedua atau ke tight end ya kan. Nah, cuman kalau gue Kamara buat rushing sama receivingnya ini misalnya CMC the best pass catching sama rushing running back ya. Kamara tuh ibaratnya ya peringkat 2 atau 3 lah gitu. Kalau gue ya 2 atau 3. Nah, terakhir nih yang gue tulis di komentar gue. Aaron Jones kemarin bikin 16 touchdown tapi gak pernah masuk list best running back di list manapun. Aduh, lu Aaron Jones Pak 16 touchdown loh. Tapi lu masih ya sebenarnya sih Packers emang resiko gitu sih Pak ya. Packers suka dipandang sebelah mata sih sama para pembuat list. Nah, makanya gue masukin Aaron Jones karena ya gue lihat Aaron Jones dari musim kemarin sampai sekarang, musim kemarin kan sempat di ban 4 match ya. Pas dia masuk benar-benar impact-nya banyak. Pas musim 2018 ya. Nah, 2019 kemarin Aaron Jones masuk. Wah, itu menurut gua Rodgers walaupun passingnya jelek karena ada Aaron Jones, jadi offense-nya tetap jalan gitu. Nah, itu sih kalau gua buat top 5 running back. Nah, ini main event. Nah, nanti abis top 5 running back gue tanya satu pertanyaan lagi ya buat kita bertiga ya. Nah, deal. Pertama CMC. Kedua Mark Ingram.
Ketiga Austin Eckler. Keempat Ray Mostert. Ini sama kayak Tufel tapi gak ada di gue. Kelima Dalvin Cook ya. Gue juga tadi mau Dalvin Cook tapi nggak tahu kenapa gue lebih feeling ke Kamara. Lu komennya diambil dari data produksi tahun 2019 dengan batas 200 touch per game plus EPA total. #kasih paham Pak. Nah, buat lo yang nonton, saya perkenalkan Fadil Ohio aka EPA Grand Ambassador. Silakan Fadil Ohio, silakan jelaskan dari nih bentar ya, sebelum gua kasih lihat, gua kasih itu Fadil Ohio ngomong nih, gua kasih lihat si Tufel sempat nge-tweet tweetnya yang menyindir Fadil Ohio tentang EPA itu. nih tweetnya nih kalau lihat. Aduh, ntar gue taruh juga linknya di deskripsi video. Nah, silakan bukan brand ya, ini Grand loh. Grand Ambassador EPA Fadil Ohio, silakan jelaskan list Anda ini. silakan. Jadi sederhana aja, listnya itu kalau yang ini ya, yang apa namanya, yang bisa programming mungkin bisa ngambil dari repository GitHub-nya punyanya Mbah Onyurko. Dia itu apa ya, IT gitu, akademisi soal statistik. Jadi kan kemarin waktu bahas quarterback kan kita udah ngomongin soal apa EPA itu apa ya kira-kira. Jadi kan pada banyak yang protes nih, nama-nama terkenal semua kan, apa Henry mana, terus lagi Aaron Jones mana. Kita bahas satu-satu gitu ya. Kenapa ada beberapa yang kok ini harusnya ada nih, stat-wise masuk nih, lu pakai stat apa sih, EPA itu apa gitu kan. Jadi kalau untuk Henry sama Nick Chubb yang perlu diingat itu adalah yardage kan ya. Kan orang pasti ngerasa gitu kan, nih yardage-nya gede nih, kok nggak masuk gitu kan. Satu rushing champion, satu second most kan. Iya. Perlu diingat adalah nggak semua yardage itu created the same gitu. Seluruh yardage yang ada itu bebannya sama gitu. Kalau misalnya kondisinya timnya udah ketinggalan jauh gitu. Sama kayak apa ya, garbage time di NBA gitu. Kalau dia scoring tapi scoring di posisi yang nggak penting gitu, ya kurang nilainya gitu. Nah, itu take care of that mostly ya, for most part. Gitu. Jadi ya memang itu menitik beratkan ke satu, ya, apakah merubah kondisi game gitu. Jadi impactful nggak sama game. Kan dia itu perhitungan apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan. Dalam one given play, apa yang paling mungkin terjadi selanjutnya, apakah touchdown, apakah field goal, atau no score, atau gimana. Nah, main-main yang topping this list adalah main-main yang playnya mungkin nggak banyak, mungkin nggak flashy gitu, nggak 80 touchdown kayak Derrick Henry gitu kan, 80 touchdown gitu. Tapi they consistently shows up dan merubah game state, yang kita sebut dengan game state, kondisi keadaan satu game tuh lagi kayak apa. Misal gue ketinggalan dan kayaknya next ini udah kita bakal kejebolan nih. Nah, terus make a play dan itu ngerubah probabilitas siapa yang akan skor selanjutnya, itu yang disebut dengan EPA, expected point added. Berubah nggak game state-nya itu. Nah, kalau di dissect satu-satu, jadi memang secara nature di beberapa penelitian yang sudah dilakukan, game itu nggak mengubah game state secara secara drastis. Jadi by nature memang rushing itu bukan sesuatu yang impactful gitu terhadap game. Tapi misalnya udah lead nih, memang tujuan kita adalah protect the lead gitu kan, nggak melulu nge-score lagi, tapi bisa kayak wasting time aja gitu kan. Apa nggak masalah. Jadi ada gunanya, cuma itu not reflected well lah istilahnya dalam EPA. Jadi by nature memang kalau hanya value-nya hanya rushing saja,
cukup sulit untuk dapat EPA dalam kategori scoring tuh agak susah lah dapat poinnya. Itu yang terjadi dengan Derrick Henry dan Nick Chubb. Dua-duanya untuk nilai EPA-nya bahkan ada di kategori negatif. Jadi mereka sebenarnya ada kontribusi, bahkan bisa dibilang kontribusinya negatif buat poin di dalam satu pertandingan gitu. Untuk yardage ya. Yang kedua adalah touchdown. Aaron Jones kan katanya 16 nih touchdown-nya. Nah, nih kok kagak masuk. Nah, jadi di model EPA ini bisa dibilang touchdown itu bukan sesuatu yang spesial. Jadi, kalau dalam kondisi tertentu ya memang cepat atau lambat touchdown-nya akan terjadi gitu. Jadi nggak meter gitu, nggak semeter itu guys. Memang dalam pemikiran tradisional siapa yang mencetak touchdown itu kayak hebat gitu kan. Tapi in a grand scheme of things, bahkan ketika kita menilai dalam satu season gitu ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang kayak udah tahu aja gitu, kayak udah driving down the field gitu kan, kayak drive-nya udah lancar gitu kan, cek maju, ini touchdown. Jadi kita secara intuitif sebagai fans football, kita juga kadang-kadang bisa, ini touchdown nih habis ini nih. Nah, kalau udah kayak gitu, terus apakah touchdown jadi spesial gitu kan? Hanya touchdown doang gitu kan. Bahkan bulk of the game itu kan, kalaupun kita nonton game 3 jam gitu, misalnya kita nonton game asli kan, touchdown itu berapa sih? Bahkan kan kadang-kadang ada yang di NFL, ada NFL Red Zone kan, yang dia hanya montage touchdown-nya aja, highlight, scoring. Nggak panjang videonya gitu kan, bisa cuma berapa 5 menit kurang bahkan untuk tiap minggu bahkan gitu kan. Jadi sebenarnya touchdown itu hanyalah bagian kecil dari game gitu, dan itu nggak banyak mempengaruhi game sebenarnya, karena itu tadi ada kondisi-kondisi tertentu. Ya ini habis ini touchdown lah. Itu 3 play gitu, 4 play, ya udah habis ini touchdown gitu. Banyak dalam data statistikal nggak meter gitu loh siapa yang score touchdown a lot gitu, karena most of the time touchdown itu ya udah expected gitu. Siapapun yang touchdown nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau menurut model EPA ini jumlah touchdown itu tidak berpengaruh gitu. Makanya Aaron Jones juga sama, nilai EPA-nya negatif bahkan untuk ini. Oh iya? Aaron Jones? Serius? Serius. Wah. Nah, tapi sebelum lanjut, nanti gue tulisannya di deskripsi video. Tadi datanya dapat dari mana nanti? Dapatnya dari mana? Datanya dapat dari ada repository. Kalau untuk programmer atau developer mungkin cukup familiar dengan GitHub. Jadi itu semacam macam orang nulis code gitu, terus disimpan di internet. Jadi orang lain bisa pakai kalau mau gitu. Jadi mungkin kalau ada yang data engineer mungkin kan sekarang lagi populer tuh di listing jobs tuh, bisa main-main dengan datanya. Nah, tuh pertama tuh dari kasih paham kan sama list running back kita. Nah, ntar gue tulis di deskripsi video ya, tuh yang link tadi dari Padel Ohio tuh. Nah, sebelum kita moving on ke list top 5 wide receiver, gue mau nanya lagi, kenapa gak ada Saquon? Why? Fail. Why? Kenapa lu gak masukin Saquon? Ya mungkin jadi favorit para netizen gitu. Yang katanya Saquon jadi tukang goklit. Ngepelin MetLife. Kalau di list gue juga sebenarnya mungkin tiernya sama dengan dari nomor 2 sampai ke bawah gitu loh. Kayak yang gue bilang tadi. Karena menurut gue setuju dengan value running back itu nggak terlalu tinggi. Jadi sebenarnya kalau lo panjangin listnya mungkin di top 10, mungkin gue akan masuk Saquon di situ gitu. Jadi kalau karena ini top 5, kebetulan aja gue potongnya di Mostert gitu. Sebenarnya, tapi secara tier, secara kualitas, gue menganggap dia itu setara dari mereka semua gitu. Dan menurut gue produksinya Saquon kan juga kemarin jatuh banget. Iya, karena cedera juga ya. Offensive line Giants juga bapuk. Jadi menurut gue
selama tidak ada pertumbuhan talent dari Giants juga gue sanksi apakah tahun musim ini dia akan bisa mengembalikan performa pas dia saat rookie gitu. Yeah. Pas rookie dia penyelamat fantasi gue loh padahal. Wih. Iya, pasti juga itu pemain kadang disuka apa enggak karena fantasy ya, Pak? Karena fantasy is life ya, Pak ya. Iya, tapi speaking of Saquon deh, ini balik lagi ke value running back. Pas dia di draft, dia somehow tuh jadi highest paid running back pas masuk di NFL. Oh iya. Ini pas dia, itu dengan gaji rookie dia lah istilahnya ya. Iya sih. Begitu dia masuk gaji rookie, itu dia langsung running back termahal. Itu saking gak ada running back yang dibayar gede sama sekali di liga kayak gitu. Iya, makanya kan. Itu. Sebuah fakta yang menarik menurut gue. Nah, itu alasan kuat ya kenapa Tufel gak masukin ini ya Saquon ya. Kalau gue kan mungkin kalau gue jujur gue juga bakal ngeliat stats dulu ya, stats gimana, performa highlights dia gimana. Ya gue akuin highlights dia lebih flashy, of course. Pasti lebih flashy daripada kamera, cuman ya stats wise gue nggak tahu nih stats wise ya, mungkin ya sorry ya kalau salah ya, maaf ya. Karena cedera dan apa ya produktivitasnya menurun, dan menurut gue Kamara ya dengan support QB yang ya all time passing yards loh ya megang. Jadi ya dengan support Drew Brees, Kamara bisa jadi better, apalagi Drew Brees udah umurnya kayak gitu kan. Nah, ya udah gue masukin Kamara daripada Saquon. Nah, deal. Ayo. Di ini Grand Ambassador EPA emang Saquon peringkat berapa sih? Saquon juga karena usage-nya ya, kalau menurut gue karena ada korelasi cukup besar. Kenapa? Ada Ekeler dan ada C-Mac gitu kan. Kenapa dua nama itu tinggi? Karena mereka memang usage-nya dalam passing game cukup berat gitu kan. Gunakannya lebih liberal gitu kan. Nah, sementara Saquon ya maaf lahir batin ya, bukan apa-apa, tapi itu menuntut either play caller-nya yang dedicated, artinya emang secara cukup berat penekanannya dalam usage running back in the passing game, atau emang quarterback-nya bisa handle. Menurutku yang ini ada korelasinya dengan dua-duanya. Jadi kalau mau ikutin running back in the passing game, ya kalau mau running back-nya involved gitu in the passing game, quarterback-nya harus bisa handle apa yang disebut dengan empty protection, alias dengan kondisi nggak ada running back di backfield gitu kan. Nah, buat Daniel Jones, karena dia masih rookie ya kita give him a pass lah. Mungkin ada ketakutan tertentu dari play caller di Giants nggak memungkinkan hal itu untuk terjadi gitu kan. Kita bisa berandai-andai, tapi gimana Saquon kan bisa tuh catch a pass, run routes, terus juga physically imposing kan. Bisa atau nggak bisa itu masalah lain ya. Masalahnya kita nggak melihat dia melakukannya secara konsisten, either by choice, artinya either by Giant choice, jadi nggak diberikan kesempatan untuk melakukan hal itu, atau memang dia nggak bisa gitu kan. Masalahnya kita nggak lihat karena nggak ada buktinya gitu loh. Dan hanya ada dia main konsisten di slot atau di wide out kayak McCaffrey, ya nggak ada juga gitu karena memang nggak ada kejadiannya gitu. Jadi ya tadi begitu. Jadi ada dua tipe running back yang masuk ke dalam list gue ya. Apa aja? Really good at running dan scheme-nya memungkinkan. Itu dua itu adalah Mark Ingram dan Raheem Mostert. Atau mereka cukup ekstensif usage-nya dalam passing game, which is 3 orang lainnya. CMC ya. CMC, Cook atau Dalvin Cook. Jadi Dalvin Cook meskipun dia nggak punya reputasi as a pass catching back ya, tapi dia involved gitu, dan rushing scheme-nya memungkinkan dia untuk tidak negatif value-nya dalam running game.
Oke. Nah, itu. Tadi Oh, iya. siapa sih menggunakan bahasa yang sangat halus sekali untuk bilang Daniel Jones itu sampah ya. kan emang ini kan pada Loyo kan ini Pak polos, analitikal. Ini kalau misalnya pada yang bilang Daniel Jones sampah, dia langsung, wah ini udah ngajak ribut bikin list kayak gini. Ini kasih paham Pak juga ngajak ribut. Wah ini nggak bener nih, aduh. Tapi sebenarnya bener juga sih itu halus banget ya buat ngomong Daniel Jones sampah sih. Halus banget. Halus banget ya. Nah, sekarang kita moving on ke yang kemarin ya. Top 5 wide receiver yang Pak, ini kalau ditambah yang kemarin ada perdebatan hebat ya. Ini kayaknya komen terbanyak nih Pak di sama kita bikin top 5 list nih. Ini gue baca komennya dulu ya. Yang pertama komen-komennya ini Amari mana? Ini yang satu komen yang debatnya nggak kelar-kelar nih ya. Cooper Cup, WK. Davante Adams mana? Stephon Diggs mana? Mana lebih baik mereka berdua daripada Cup? Oke. Dia belum, dan tak lagi bakal dikasih paham sama Grand Ambassador EPA ini. Nah, terus ketiga, Lockett mana? Abis itu ada yang bilang OBJ jadi sales gunting. Ya Allah, sales gunting loh Pak. Buat gunting rambutnya kali ya. Nah terus siapa lagi ya? Ini ada juga yang bikin dia bikinnya top 3. Pertama Julio, kedua Tyreek, ketiga Michael Thomas. Tyreek di atas Michael Thomas. Michael Thomas kan yang mencapai rekor reception musim kemarin. Tapi kok di bawah Tyreek? Nah, tar dulu. Terus ada yang nulis The Last One. Berarti kan listnya terakhir kan pada Loyo. Dikasih emoji badut, bilang anjir. Gak ngerti dia itu, gak ngerti. Dia nggak ngerti EPA. Dia cuma baca stats basic doang. EPA ini yang bakal the next big thing ya dalam dunia NFL ini EPA. Betul. Nah ini seperti biasa pertanyaan. Ini pertanyaan mungkin banyak. Davante Adams mana? Terus nih ini Cooper Cup rasionalisasinya gimana? Belum tahu dia, belum dikasih paham EPA Pak. Belum dikasih paham EPA kayak gini, langsung ngomongnya nyablak tapi belum lihat EPA gini. Ya udah. Nah, ini ada lagi yang baru ya. What about Fitzgerald? Fitzgerald. Udah tua Fitzgerald. Udah tua Pak. Ya Allah, udah tua, udah ada Hopkins juga Pak. Masih juga masukin Fitzgerald, udah ada Hopkins. Ngapain juga masukin Fitzgerald? Ya udah. Yang pertama Vel. List lu, sebenarnya list lu sama gua hampir sama ya. Ya sama sih sebenarnya, cuman basically sama, cuman beda-beda peringkat. Kalau lo Vel, pertama pastinya kita bertiga sama ya, Mike Thomas ya, Ken guard Mike loh. Ini kayaknya kita berdua langsung gini aja kali kita bahas ya, karena list kita sama ya. Pertama Ken guard Mike ya, you can guard Mike walaupun dia cuma bisa slant ya. Ya kalau dia masih bagus slant ya udah go for it lah, ngapain lu bilang, Mike Thomas kan lu slant bagus, lu coba wheel ya, lu coba go ya, lu coba cross ya. Ya dia juga disuruh road kayak gitu juga bagus, ya udah ya go for it, apalagi dia terutama cuma bisa slant ya Vel ya. Menurut lu gimana Vel? Mike Thomas. Ya menurut gue musim lalu udah ditunjukin banget sih kalau he's a monster in the receiving game. Gak ada yang bisa guard dia, ditambah yang lempar juga quarterback elite Drew Brees. Jadi menurut gue harusnya udah gak ada debat lagi sih. Kita nomor 1 Michael Thomas. Iya, no debat ya. Aduh, walaupun bilang cuma bisa slant. Ya kalau dia bagusnya slant ya udah. Kok lu yang repot ya? Kenapa lu yang repot? Nah, tapi gue sebelum lanjut kedua, ini kan kedua udah mulai beda ya. Gue tulis gue bingung masukin Evans. Gue bingung Evans atau Godwin ya. Cuman gue lebih serak sama Evans karena Evans statsnya stabil dari rookie sampai sekarang. Kalau Godwinnya sempat turun, tiba-tiba kemarin kan naik banget kan. Nah, apalagi datang Brady yang QB mantannya ini ketua sekte Patriots. jangan itulah, jangan dibuka lagi lah buku kenangan lama lah. Aduh tuh kan udah. Tuh di fans Patriots kalau gue sebut nama Brady jangan langsung inilah, jangan langsung gitulah. Nah kalau gue kalau gue Evans, karena buat gue Evans bahkan ini apa Tufel nih, kalau Tufel lu bilangnya, nah ini
mumpung nyambung ya ke nomor 2 lo. Nomor 2 lu naruh DeAndre Hopkins. Kata lu Hopkins gabung skema A-rate-nya Cardinals dengan Kyler Murray sebagai QB-nya. I guess the Cardinals A-rate won't have any problem dropping some nukes to opposing defenses next season. Wow. Nah, tapi Vel, gue kan naruh Julio Jones kedua karena ya Julio lo gila. Julio bro, walaupun dia jadi salah satu korban Blue Delete, cuman Julio, wah gila sih Julio. Gue nonton dia dari rookie season yang rambutnya masih cornrow panjang sampai sekarang dibotakin kan. Gue udah liat nih bakal jadi the next penggantinya Roddy White udah ada nih. Ternyata he's way better version of Roddy White loh. Way. Ini Julio Jones emang gila sih. Nah, cuman lu naruh Hopkins di atas Julio Jones. Hopkins kedua loh. Kenapa naruh Hopkins di atas Julio Jones? Kalau gue sih pribadi ini regardless of quarterback, regardless of team, regardless of schemes, gue sih merasa Hopkins ini best receiver in the game kalau menurut gue ya. Hopkins. Karena kombinasi antara kemampuan dia untuk rilis, kemampuan dia separasi, speed, route running dan juga contested catch, menurut gue paling komplit ini Hopkins. Dan produksi dia dari tahun ke tahun dengan quarterback gurem di zaman Houston Texans. Quarterbacknya Brian Hoyer lah, siapa produksinya selalu elit dia, Pak. Selalu elit. Sama dia ada QB namanya dia dulu ya. Tom Savage dulu. Tom Savage juga dia masih Savage, who the hell is that guy? Dari siapapun yang lempar dia masih produksi. Jadi menurut gue he proved that he's the best in the game kalau menurut gue. Jadi ditambah dia pindah ke Cardinals yang menggunakan skema air raid. Skema air raid ini kan memang skema yang mengutamakan passing kan. Jadi dia lebih ke passing dulu baru running gitu. Dan dia kalau skema air raid kan sebenarnya dasarnya kan kalau istilah personelnya itu kan selalu mostly tuh dia ngeran 4 receiver kan. Ada 4 receiver dalam satu formasi gitu. Dan Cardinals ini musim lalu adalah tim yang mengeluarkan formasi personel 4 receiver ini paling sering gitu. Dan ini tuh passing game di Cardinals juga mereka tuh targetnya akan sangat liberal sekali ke receiversnya gitu. Nah, problem dari Cardinals musim lalu itu adalah mereka nggak punya clear cut number 1 receiver outside of Larry Fitzgerald kan sudah way past his prime. Ya, Pak ya. Nggak bisa diandalkan untuk dicekokin bola lah gitu istilahnya. Dan Hopkins ini udah biasa banget dicekokin target kan. Jadi ditambah sama yang liberal ngasih passing, kombinasi antara Kyler sama Hopkins menurut gue akan meledak musim depan. Musim depan ya. Oke. Kalau nggak salah berarti 4 WR itu Fitzgerald, Christian Kirk, Andy Isabella ya. Andy Isabella satu lagi siapa? Kesukaannya Fadil tuh Andy Isabella. Iya, mana sama satu lagi siapa ya? Gue pas itu tahu gue satu lagi musim lalu tuh ini. Musim lalu Demir Bird tapi kan udah ke Pets. Demir Bird ya. Nah, tuh. Terus gue nomor 4 Tyreek Hill karena gini loh. Tyreek Hill di atas Mike sorry. Gue salah gue. Nomor 4 gue Mike Evans. Balik lagi karena komen gue tadi. Kelima kenapa gue masukin Tyreek Hill karena gini ya. Tyreek Hill ya lu tahu larinya kayak maling dikejar sama warga ya. Kencang banget tuh. Tahu lu udah dijaga 2 orang udah di ujung itu tuh maling tuh di end zone. Nah, sama satu lagi yang gue suka nama Tyreek Hill, mau tau apa? Dia kecil. Dia larinya kenceng, tapi dia di double cover masih bisa nangkep. Itu masalahnya. Kenapa masih bisa? Gue nonton pas dia match kapan ya, pas lawan Texans atau kapan gitu. Dia dijaga 2 orang, pas itu passingnya Mahomes apa Matt Moore ya pas itu ya. Passingnya gak terlalu kenceng, tapi dia kayak mundur lagi. Dijaga 2 orang, dia nangkep tapi nyaris touchdown. Nah itu makanya gila nih Tyreek Hill, speed ada dan dia bisa ngelakuin yang para wide receiver tinggi-tinggi kayak Michael Thomas sama Julio Jones sama Mike Evans. Dia bisa ya, walaupun gak se-efektif mereka bertiga, cuman at least bisa gitu loh. Kalau gue ya Tyreek Hill ya. Nah, kalau lu Tyreek Hill keempat, Mike Evans kelima. Kalau Mike Evans kan gue udah jelasin ya. Kalau kenapa Mike Evans kelima? Kenapa nggak Chris Godwin? Karena ada
Karena ada Brady. Titik. Karena ada Brady. Kenapa nggak Chris Godwin? Karena menurut gue Evans itu lebih punya ancaman di red zone. Gua. Karena dia badannya gede dan menurut gue sih dia lebih bisa melakukan contested catch dibandingkan Chris Godwin gitu. Jadi kenapa gue ngambil Evans gitu? Tapi nih kalau gue ya, menurut gue ya, lu setuju nggak Phil? Kalau menurut gue ya, Godwin itu lebih bagus di YAC ya, yard after catch ya. Kalau after catch, yes. Kalau Evans kan lebih bagus buat yang ya one on one atau gimana. Nah, lu setuju nggak apa pernyataan gue? Godwin IAC bagus tapi kalau buat one on one kurang gitu. Iya, kayak gue bilang tadi, menurut gue sih contested catch dalam masalah one on one go get it jump ball Evans ya. Cuma mungkin itu masalah versatility dari rute yang bisa dimainin antara mereka berdua aja gitu. Iya. Kalau Godwin dia itu bisa lebih banyak pakai rute yang lebih bervariasi, sedangkan Evans walaupun bisa juga tapi kombinasi size-nya itu sih yang menurut gue sangat bisa dimaksimalin buat red zone gitu. Oke. Nah, itu list gue sama Tufel udah ya. Karena rada mirip ini. Naiki. Ini yang bertanya yang membuat netizen berang ini. Yang gue baca lagi ya. Ini Cooper Cup rasionalisasinya. Aduh, gue baca notif ngakak gue. Gila sadis nih emang netizen. Terus sama yang tadi The Last One kasih badut. Mereka belum tahu EPA, Pak. Coba silakan Grand Ambassador EPA. Yang pertama kan ya Michael Thomas ya. Undoubtedly ya. Lo aja sampai nulis Mike Thomas saat ini adalah receiver terbaik di NFL, no debate dah itu ya. Kedua Chris Godwin, why not Mike Evans? Why Chris Godwin? Kenapa Chris Godwin? Jadi ada tema tertentu ya, ada tema tertentu di mana zaman sekarang itu ada shifting. Playmaker nomor 1 itu main di dalam, nggak main di luar. Trennya udah mulai dari 1, 2, 3 tahun terakhir ya. Ada shifting di mana kayak Mike Thomas biasanya dia main mungkin nggak cukup kelihatan buat yang cuma sekali nonton mungkin, tapi mungkin bisa dilihat kalau misalnya kita lagi nonton highlight sekarang atau ngeliat-liat lagi Thomas nih mainnya ke apa sih, dia tuh lumayan sering main di dalam di either nomor 2 atau nomor 3, artinya dia main lebih deket ke O-line-nya gitu. Dia run slants, artinya route inside route. Dan sekarang adalah isolasi playmaker dalam. Memang begitu tren sekarang. Jadi memang kalau dilihat best playmaker sekarang semuanya move inside gitu. Meskipun enggak only harus orang dalam ya, maksudnya orang yang hanya main di dalam gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya Godwin sama Cup, mereka adalah orang-orang yang hanya main di dalam gitu. Tapi kalau bisa dilihat tadi production-nya EPA ya, artinya impact-nya terhadap game, karena mereka mempengaruhi kondisi game itu besar sekali. Kalau dalam data kasar, EPA kasar, untuk tahun 2019 itu listnya persis seperti yang disebutkan. Nomor 1 nomor 2 Chris Godwin, nomor 3 Cooper Cup, ada Hopkins, terus ada Julio Jones. Di antara list itu sebenarnya ada sih, tapi karena dia tight end. Jadi keluarin dari listnya. Jadi kalau bisa dilihat kan pertanyaannya, loh itu kan EPA aja. Kalau sekarang banyak the name of the game sekarang kan efisiensi kayak dibawa dari basket kan. Cukup metrik advance saja nggak cukup gitu kan. Banyak yang bilang tujuannya receiver kan di pass gitu. Passing superior dibandingkan run adalah karena
potensial untuk gain yardage-nya lebih besar gitu loh. Terus apa nggak perlu dipertimbangkan ya, efisiensi passing secara EPA? Ya perlu dipertimbangkan. Menurut gue tetap ada value di mana receiver itu ya bisa nerima target dalam jumlah banyak gitu. Jadi menurut gue top end receiver itu adalah yang bisa diandalkan kapanpun gitu. Bahkan ketika kan logiknya adalah gini, kalau orang-orang tahu lu receiver jago, lempar ke lu tetap bisa nge-impact tim bagaimanapun dilemparnya ke lu gitu. Karena kita tahu ada beberapa, jadi ini gue skim aja ya, ada beberapa nama kan yang jadi orang-orang protes. Salah satunya adalah Tyler Lockett. Jadi Tyler Lockett dari tahun ke tahun efisiensinya bagus. Artinya kalau kita lihat bagi jumlah EPA total production dalam setahunnya satu season dengan jumlah play yang menyangkut dia jadi target, either complete atau nggak complete. Itu dia efisiensinya highest, bahkan highest dalam sejarah EPA gitu dari tahun 99 sampai sekarang. Tapi ada masalahnya, dia nggak pernah dapat lebih dari 80-an target dalam setahun. Target nggak? Bukan catch. Biasanya stat line standar untuk receiver adalah 80 catch, 1.200 yards, 8 sampai 10 touchdown gitu kan. Itu borderline kalau kita mikir Pro Bowl receiver Pro Bowl itu jadi ya, perlu dilihat gitu. Kenapa sih orang ini nggak dapat lebih dari 80 target gitu. Dan memang sepertinya ada limitasi, jadi lebih dari nilai tertentu efisiensinya tuh jatuh. Jadi menurut gue memang ya Tyler Lockett efisien, tapi dia nggak something gitu ya, kita nggak tahu apakah, kan banyak yang protes kalau misalnya Seattle scheme-nya itu dibatasi oleh Pete Carroll nggak mau passing the ball terlalu banyak. Mungkin ada benarnya, tapi ya whatever circumstances is, the fact is kita nggak pernah dapat lebih dari 80-an target dalam setahun. Itu menurut gue jadi knock dong. Kenapa nggak bisa gitu loh? Kalau lu emang jago kan, ya, harusnya memang secara play ya lu jadi target utama gitu kan. Artinya sebanyak mungkin yang bisa kita kasih ke lu. Kalau you're our best player gitu, you will give you the ball as much as we can gitu. Akan kasihkan bolanya ke pemain terbaik kita sebanyak mungkin. Itu jadi knock gua soal Tyler Lockett. Jadi kalau dilihat di list itu sebenarnya terbagi dua. Kayak tadi kan, kayak tadi running back tuh ada dua kategorinya gitu. Kategorinya adalah volume guy yang efisiensinya nggak turun. Itu 3 orang. Mike Thomas, Hopkins, sama Julio Jones. Orang-orang di kepala orang itu udah template gitu ya. Pleng gitu. Iya. Kita setuju kan? Iya. Setuju 3 orang itu ada di list lu, 3 orang itu juga ada di list to fail gitu kan. Jadi kepala kita adalah orang-orang yang kayak gitu. Dan kalau misalnya season kemarin dia nggak cedera, Davante Adams masuk ke sini. Jadi Davante Adams kemarin hanya limit oleh cedera, jadi efisiensi dan jumlah target per game wise dia tuh masuk kategori itu. Jadi kalau misalnya dia main 16 game, kan kemarin dia cedera 4 game gitu kan. Dia main 16 games, ya he will be in the top 5. Tapi ada concern-nya, kalau memang lu high volume, lu harus punya durability gitu loh. Itu. Sementara Davante Adams ini dari 5 atau 6 season, dia belum sekalipun dia start all 16 games gitu. Tuh. 16 games di 2 season pertama, tapi nggak start in those games gitu. Jadi kita belum pernah lihat Davante Adams seperti all year long gitu. Sementara buat orang yang depends sama volume, artinya depends dari jumlah target dilempar ke dianya berapa, itu matters gitu loh. Untuk
untuk Julio, untuk Nuk, untuk Mike Thomas gitu, mereka udah show mereka bisa main 16 game gitu loh, dan bisa sustain dengan jumlah target sebanyak itu. Itu penting menurut gua. Jadi itu knock gua buat Davante Adams. Nah, tuh fans Tipe yang Packers. yang satunya lagi adalah ini tadi, apa, playmaker tipe baru gitu. Kayaknya apa sih nih orang gitu ya itu tadi Cooper Kupp sama Chris Godwin gitu kan. Apa sih nih kok ada receiver kayak gini, siapa ini orang mau cloud chasing masukin 2 orang itu, hah? Jadi impact wise mereka bisa sustain dengan jumlah target yang cukup banyak. Nah, sebanyak 3 orang tadi. 3 orang tadi clear 150 target. Jadi clear sih ya. Bisa dibilang bahwa si Nuk, Mike Thomas sama Julio Jones tuh mereka terima 10 bola whatever happens sama satu season tiap game 10 bola tiap game. Nah, si Godwin sama Cooper Kupp ini nggak sampai segitu levelnya. Tapi they both plays with other playmakers yang absorb target juga, tapi mereka lebih baik dalam impacting the game. Untuk kasusnya Cooper Kupp ada Mike Evans, dan untuk kasusnya kebalik. Untuk kasusnya Chris Godwin ada Mike Evans, kasusnya Cooper Kupp ada Robert Woods, yeah. 2 orang ini tandem gitu loh, dua-duanya bagus. By design. Ini gue mengakui bahwa analisis ini ada flaw-nya di mana both itu by design usage-nya beda. Nah, 2 orang. Oke. Godwin selalu main di slot, selalu main di dalam, sementara Mike Evans tuh hampir exclusively main di outside gitu. Dia run go, dia run fade, dia run comeback. Memang gitu-gitu aja, dan secara analitik memang bagus gitu. Enggak ya sama kayak running game tadi. Ada rute-rute tertentu yang memang analytic wise ketika dilihat impact ke gamenya nggak besar gitu, dan itu adalah kebetulan rute-rute yang di-run oleh Mike Evans gitu. Artinya memang by design sistemnya ini right now tidak memaksimalkan kontribusi Mike Evans, tapi yang dimaksimalkan adalah kontribusi Chris Godwin. Begitu juga sistem yang ada di LA Rams gitu. Main inside, yang main kicking routes, banyak Cooper Kupp gitu. Jadi dia both kondisinya mirip, makanya tadi gue bagi 2. Ada ya traditional playmaker, yang ada Thomas, ada Nuk Hopkins, ada Julio Jones, dan ada new age playmaker yang ya kalau kita pinjam bahasanya Tufel mungkin sering ngomong sistem player gitu kan. Kan dulu Tufel bilang sistem GB gitu kan. Kalau sekarang mungkin kita bahasnya ada sistem WR. Nah, sistem WR ini golden child-nya untuk tahun terakhir ini, dan menurut gue ya nggak ada ekspektasi buat production mereka turun gitu. Adalah Chris Godwin sama Cooper. Itu justifikasi gue masukin 2 orang itu ke dalam. Nah, berarti pertanyaan kedua gue, kenapa 2 orang yang gila nih netizen emang. Kenapa 2 orang ini di atas Hopkins dan Julio? Kenapa nggak misalnya nih ya, mungkin ya, misalnya nih listnya kayak gini, Fadil Hayo, tapi buat netizen maunya mungkin pertama Michael Thomas, kedua Hopkins atau Julio. Ya Hopkins sama Julio tukeran deh 2-3. 4-5 mereka berdua dah. Nah, kenapa lu naruh 2 pemain yang style baru ini di atas 2 pemain selain Michael Thomas yang masuk kategori volume guys? Jadi ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan utamanya, jadi itu list itu purely sorted by EPA gitu. Ya. EPA kasar. EPA kasar ya. EPA total dalam 1 season. Itu Chris Godwin cukup jauh dibandingkan yang tanya di bawah gitu. Oh, oke. Jadi bisa dibilang naruh Chris Godwin di nomor 2 itu harusnya valid, statistically wide. Ya. Nah, kalau untuk Cooper Kupp, memang gua rasa
mungkin ada efek itu karena beda, artinya bedanya beberapa poin, tapi nggak sesignifikan itu. Tapi gua rasa gua prefer itu karena mau gimana pun juga ya, menurut gua nih ya, ada faktor quarterback. Makanya jadi gue pertama gue sort, kalau ada something yang aneh ya gue reorder manual lah kasarnya. Yang gue pertimbangkan adalah faktor quarterback. Kalau lo lihat quarterback sekarang, season kemarin dan season depan, itu gue rasa yang enjoy productionnya bagus dari sisi quarterback itu adalah Nuk dan Julio gitu. Mereka ada advantage main dengan quarterback yang better, gitu kan. Tapi performance mereka tetap di bawah dari raw EPA kasar yang didapetin dari si Cooper Kupp. Anybody, siapapun, in the right minds, gak ada yang naruh Jared Goff di atas. Di atas Deshaun Watson, Kyler Murray, atau Ryan. Nobody put off di atas 3 orang itu. Jadi menurut gua lebih impresif kondisinya Cooper Kupp di mana dia bisa impact the game more while having Jared Goff as quarterback. Tuh. Netizen. Jadi hari ini Daniel Jones sama Jared Goff lagi diem-diem aja nih. Kena peluru nyasar dari Fadil. Kasihan mereka berdua. Itu halus lagi ya itu Jared. Tadi halus lagi ya. Bilang Jared Goff itu. Mereka lagi nyantai, minding their own business. Kenapa gue kena sepet di gue? Aduh. Nah, terus ini, Deal. Tadi kan Lockett udah ya. Davante Adams juga udah. Nah, satu lagi. WR yang mungkin jadi gerbang pertama para fans NFL yang baru suka NFL. OBJ. Silakan, OBJ. Gimana OBJ? Jadi, again ya, production. Ya, jadi, kan kalau kita ngomong soal ranking, itu kan kita bisa ngomong apa yang ada hasilnya gitu, dan apa yang bisa kejadian. Nih lo lihat, ini gerakannya udah bagus gitu loh. Harusnya kalau dia gini, dia bisa perform dengan baik gitu, as good as siapapun yang lagi perform baik. Kalau gue bilang adalah argumen ini diterima, tapi kita nggak lihat hal itu kejadian gitu. Whatever the circumstances is, nggak lihat hal itu kejadian. Kalau di run numbers-nya, BJ sangat jelek. Kita perlu understand the context ya. Browns memang baik historically maupun dalam beberapa tahun terakhir punya track record yang baik dalam producing low numbers of offense ya. Jadi artinya kita bisa lihat bahwa memang jelek offense-nya gitu kan ya. Tapi ketika kita lihat pas di Giants ketika lagi jalan, numbers-nya OBJ oke lah, tapi dia bukan top tier gitu. Dia kadang-kadang cedera. Artinya kalau kita mau masukin ke top 5 agak sulit gitu. Ya menurut gua dalam kondisi yang benar, artinya kalau kita look at his Giants days and his heydays, one hand catch, flashy, all the flashy plays gitu ya. Flashy stuff ya. Menurut gua dia bisa masuk jaran mungkin I don't know 20 top 10 WR lah. Artinya dari play style, dari production numbers, dia itu masuk ke kategori playmaker yang gitu. Mungkin take certain circumstances yang lebih lagi dibandingkan waktu his Giants day. Mungkin I don't know, maybe quarterback yang beneran bagus dan ada tandem yang bisa ngambil beban dia. Untuk catapult him into that top 5 status, mungkin gua rasa bisa itu kejadian. Tapi ya kita sekali lagi nggak pernah lihat itu. Artinya kalau kita lihat production-nya ya memang
oke, tapi nggak masuk ke situ. Yang perlu digarisbawahi adalah tahun kemarin 2019 ya secara EPA dia bener-bener gak meter gitu loh. EPA wise dia value-nya sama dengan running back gitu. Oh serius? Buset serius? Wah. Ya, dan itu dengan high volume ya, maksudnya dengan jumlah target yang udah lumayan banyak. Kalau dibandingin antara dia dan teammate dia, Jarvis Landry, meskipun they serve different purpose, kayak tadi, kayak Godwin sama Mike Evans ya, mereka mainin role yang berbeda di dalam satu offense, tapi production-nya jauh gitu loh. EPA value-nya Landry ada nilainya dan positif, meskipun gue ngerasa nggak masuk status elite atau bagus ya, dia hanya ya positif aja sekitar 20 over a season ya, tapi OBJ nggak ada nilainya gitu loh, 0.0 something gitu, hampir negatif. Zero. Nah, memang harus gue akui ya, jadi by nature, karena dia statistical measure untuk passing game, memang outcome dari pass play itu variasinya lebih besar. Artinya dia bisa positif besar dan dia bisa negatif besar juga. Beda dengan running game yang lebih dekat ke nilai tengahnya ya. Jadi running game tuh lebih steady kita bilang. Artinya secara untuk pengaruhnya ke dalam game state, running game tuh lebih tidak merubah, lebih kecil gitu. Tapi ada gunanya. Dan passing game tuh variasinya lebih besar gitu. Jadi lu bisa dapat plus besar, lu bisa jadi dapat juga minus besar gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi if everything goes wrong, kayak Browns selama namanya, since long time ya, since late 80s ya. Gitu jadinya value-nya bisa negatif banget, bahkan untuk passing game yang jauh lebih efisien daripada running game pun value-nya bisa jadi ya sama dengan value-nya running back, which kata Tufel doesn't matter gitu. Nah tuh buat tuh semua para pemuja OBJ tuh udah dikasih paham kan sama Fadil Ohio. Jadi ada disclaimer-nya dia. Ada disclaimer-nya. Gua fansnya Browns. Kenapa? Betul. Fansnya Browns. Oh iya. Nah tuh buat tuh semua ya yang pada komen pedas banget di komen tuh udah kita kasih paham ya. Tuh jadi berarti next week kita bakal bikin list tight end ya. Tight end kayaknya top 2 udah undisputed. Tapi gak tahu di Fadil Ohio bakal pasti ada door lagi deh listnya deh. Pasti ditunggu deh. Kayaknya sih kalau top 3 kayaknya mungkin udah book ya. Cuman ya kita tunggu aja di ulahnya Fadil Ohio dengan EPA-nya itu. Wah ntar kita tungguin aja di tight end. Jadi buat terakhir deal tuh Vel mau nyampein apa nih buat ke netizen yang aduh komentarnya ada bikin gua senyum-senyum ketawa aja deh. Buat Vel gimana Vel? Buat para netizen mungkin sudah mulai di pelajari apa itu EPA, bagaimana itu diformulasi, bagaimana konteksnya. Mungkin statistik tradisional itu mungkin dalam diskusi tertentu sudah kurang bisa menjelaskan situasi gitu. Jadi mungkin mungkin kita udah harus membiasakan diri untuk melihat statistik yang lebih advance gitu. Salah satunya EPA gitu. Jadi jadi maksud gue jangan close minded dengan statistik baru gitu. Kita harus open minded atas hal-hal baru gitu. Ya itu kalau gue sebenarnya nyambungin dari Tufel ya, kalau lihat stats jangan cuma dari NFL.com doang. Itu ada nih gue tulis yang tadi komen ya, itu ada nama website juga statsnya lumayan detail selain sebenarnya PFF ya agak-agak aneh sebenarnya, nggak tahu deh. Nah ada juga namanya Pro Football apa? Nggak apa-apa, lanjut. Nah, ada nama website-nya Pro Football Reference kalau salah ya, Pro Football Reference. Nah itu kalau lihat statsnya, pasti lu lihat statsnya yang aneh-aneh. Apaan sih ini stats dulu? Coba ya lu ya balik lagi open minded lah. Ini juga olahraga US itu memang sangat menitik beratkan sama stats.
Kalau yang paling advance kan MLB ya, udah MLB udah statsnya ada war lah, apalah bla 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 bla, udah nggak paham gua. Nah, ini sebenarnya NFL juga ada stats yang detail, jadi lebih menggambarkan gimana pemain itu saat situasional yang mungkin kalau di stats tradisional nih pemain gini doang, ternyata di situasionalnya dia yang kuncinya gitu, kuncennya gitu kan. Jadi ya balik lagi advanced stats dilihat lah. Kan biasanya kalau di NFL suka ada next gen stats ya. Buat para stats nerds gitu kan. Stats nerds gitu kan. Nah, jadi selain nonton permainannya, jadilah stats nerds. Kayak kita lanjut langsung ke Bro Fadil Hoyer buat para netizen yang sudah mencaci maki list Anda. Gimana nih buat Grand Ambassador EPA? Coba gimana nih buat Grand Ambassador EPA? Gue sih sebenarnya nggak ini amat ya, maksudnya nggak, ya udahlah, nggak peduli amat dengan netizen gimana, cuma gue berusaha seobjektif mungkin dalam memberikan ranking, dan cara yang paling objektif menurut gue saat ini harus akui memang EPA mungkin ada lemahnya, ada beberapa hal yang nggak bisa diilustrasikan dengan baik. Kayak tadi gue ngomong soal touchdown kan. If you are a touchdown guy, mungkin value yang diberikan Anda terhadap touchdown bisa lebih besar daripada para ekonom atau statistician yang gelut di bidang ini. Tapi ya itu berusaha seobjektif mungkin, dan itu dari data hasil permainan yang ada gitu. Jadi gue sih buat ranking ya sebisa mungkin dengan data yang cukup valid lah. Tuh. Jadi buat tuh semua para netizen yang langsung panas tuh jari lu mau komen-komen tuh. Balik lagi dari kita bertiga, silakan belajar advanced stats ya, oke? Jadi buat next week tight end, kalau misalnya lu pada kesel tiba-tiba, Kelsey kok di bawah, kok Kittle di bawah. Sorry, atau enggak, kok siapa ya contoh lagi ya, top 3 pasti itu ya. Atau misalnya kok di Fadil Hoyer naro Zach Ertz gak ada atau di bawah. Nah, itu ada backingannya. Nah, mau tahu penjelasannya tentang top 5 yang aneh-aneh ini. Nah, makanya setiap minggu kita bakal rilis session kasih paham, Pak. Nah, jadi yaudah, thank you buat yang udah nonton. Ini lumayan lama juga ya, sejam ya. Karena ya ini penjelasannya ini buat mengklarifikasi ini para netizen yang langsung panas ini. Langsung panas kuping dan wah udah panas semuanya. Nah, jadi thank you banget udah nonton. Thank you banget Tufel udah join. Thank you banget Bro Fadil Hoyer udah join. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe kita. Klik lonceng subscribe. Kenapa Tufel? Kenapa? Lanjut, oke. Jangan lupa subscribe, subscribe biar kita upload video langsung dapat notifikasi. Jangan lupa follow sosial media kita, ada di deskripsi video. Jadi thank you udah nonton. Jangan lupa next week sesi kasih paham, Pak, buat top 5 tight end. Jangan lupa siap-siap emosi ya lihat top 5 kita ya. Jadi thank you udah nonton. See you next episode ya. Dadah.